RT. Nanti saya ditegur satpam, saya ditegur Pak RT. Ya, kita part of the system. Ya, kesatuan dinamis yang terdiri dari beberapa komponen yang saling berhubungan secara terus-menerus. Ya, next. Nah, ya, jadi kayak badan kita aja, ya. Kalau kita sakit, tentu kita nggak nyaman. Nggak nyaman tuh bukan cuma tubuh kita, bahkan kita ngomong sama orang aja males. Ya, ditanya apa, bawaannya apa, sensitif sensi gitu ya, gampang tersinggung. Itu karena kita sedang sakit. Coba kalau kita nggak sakit, mungkin nggak kayak gitu. Jadi males keluar rumah, males ngapa-ngapain gitu ya. Sebagai sebuah sistem, mereka adalah kesatuan yang terus-menerus berubah, namun terkait satu sama lain. Jadi nggak bisa tuh kalau tadi bilang, oh nggak ada hubungannya sama kesehatan fisik dan mental. Kesehatan mental dan fisik itu nggak ada hubungan. Nggak, ini is a part of sistem yang connectedness-nya kuat sekali. Ya, kita sakit, kita sedih aja, nanti mah kita sakit. Kenapa? Males makan, waktu sedih nggak mau makan. Nggak mau makan, mah lambung kita naik asam lambungnya. Jadi sakit. Sakit mah kita dimarahin sama ibu kita, nggak makan. Ya, dimarahin oleh ibu kita, terus kita disebel sama ibu kita. Nah, itu sistemnya ya, gitu. Ya. Oke, kayaknya ini slide terakhir deh. Oke, betul. Sip. Oke, ada pertanyaan sampai di sini. Kita lihat di iya, ada banyak banget Bu pertanyaannya. Guys, buat kalian yang mau nanya, boleh banget nih open mic. Ya guys, please unmute yourself. Yang pertama ada dari Mr. Tony. Mr. Tony pengen tanya nih kayaknya. Boleh banget nih open mic, Mr. Tony. Bentar. Oke, ini depresi ada datang. Betul. Pak Tony, ini Pak atau Mas atau siapa nih? Tony bilang ada latar belakang keluarga. Betul, depresi itu ada faktor biologisnya. Ada kontribusi. Kalau tadi dilihat dalam biopsikososial, itu faktor personnya itu ada. Jadi di dalam keluarga ada, ya. Ada faktor yang namanya predisposisi kepribadian seseorang. Ya, predisposisi kepribadian itu kan kita lahir dari kombinasi gen ayah dan ibu. Nah, itu kita bawa. Jadi mungkin ayah ibu kita fine-fine aja, tapi coba dilihat om tante kita di atasnya ayah ibu kakek nenek, mungkin ada yang pernah mengalami seperti kita. Ya, jadi itu yang disebut dengan predisposisi, itu by genetic, ya. Nah, kalau yang dibilang masih sulit mengurung diri itu karena depresinya, ya. Kalau untuk sementara, kalau kita dalam proses misalnya ada masalah menyendiri, untuk sementara nggak apa-apa. Tapi kalau seterusnya, nah itu yang jadi masalah. Tapi kalau kita, aduh saya kok kayaknya mumet, saya perlu menenangkan diri, take your time, nggak apa-apa. Tapi berapa lamanya? Kalau terus lama banget sebulan nggak keluar ya susah ya. Males karena sebentar. Oke. Sebentar. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi selanjutnya. Bentar. Oke, jadi kalau kita ada masalah mengambil waktu sesaat, tenang itu nggak apa-apa. Tapi berapa lamanya? Ya, kalau kita bilang, aduh kayaknya ini saya nggak bisa nih menyelesaikan masalah sendiri, carilah bantuan, entah itu ngobrol sama teman, entah itu ngobrol sama orang tua, entah itu ngobrol sama profesional apapun. Artinya kita mencoba untuk meminta pertolongan orang lain. Karena kan tadi sistem itu saya dan di luar diri saya, jadi boleh kita minta tolong ya. Tapi kalau menyendirinya kebanyakan kelamaan, nah itu yang bahaya. Oke, ini ada dari Jovi. Oke. Iya. Silakan Jovi. Oke. Gini ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sari. Namaku Jovi Ata Adiatma dari kelas 10. Aku mau nanya. Jadi begini, Bu. Misalnya kita nggak dijaga kesehatan mental kita, apa yang terjadi pada kita kalau tidak dijaga? Apakah bisa mengakibatkan sakit jiwa? Bukan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kan tadi dibilang yang dijaga itu kesehatan fisik. Bukan hanya fisik saja, juga mental saja ya. Jadi misalnya kalau saya ujian terus, capek otak saya, belajar mulu.
Nah kan kita perlu break. Apain breaknya? Liburan sesaat, pergi sama teman-teman kongko-kongko, kalau anak SMA gitu kan ngobrol, ketawa-ketawa nggak penting gitu kan. Ya lakukan itu. Nongkrong ya. Ya, nongkrong bareng, apapun itu ya, nonton, atau pergi kemana, atau kamu punya hobi, lakukan itu. Itu kan penyeimbang. Ya, jadi kalau nggak dijaga sama aja, kamu bisa over exercise kalau fisik, atau less exercise. Jadi kalau kita nggak pernah olahraga, kita bakal sakit. Tapi kalau kita kelebihan olahraga, over exercise juga bisa sakit kan, sama. Mental itu sama seperti otot juga. Ya, kalau kita udah capek nih, ujian, terus ada masa periode ujian 2 minggu, nggak kemana-mana, di kamar, belajar terus, capek kan? Masa abis 2 minggu kita mau di kamar terus? Ya keluarlah. Ya udah selesai ujian, jalan-jalan yuk, ketawa-ketawa. Hobi mancing, hobi berenang, hobi apalah, whatever, hobi kalian. Ya lakukan itu. Itu cara kita menjaga kesehatan mental. Waktu ujian nggak tidur, nggak tidur, tidurnya jam 2 jam 3 pagi belajar. Setelah ujian tidurnya jadi agak panjang. Itu kan cara kita menyeimbangkan gitu. Jadi kalau nggak dijaga, kesehatan mental kita juga bisa terganggu. Awalnya mungkin misalnya kita jadi demotivasi, kita jadi cemas. Awalnya seperti itu, ya. Itu Jovi, semoga terjawab. Terus ini ada Gilang. Yes. Bisa nanya, Miss? Ya, Hafiz mau tanya sesuatu. Ya, dipanggilnya Fayat, Miss. Cara membedakan lelah secara ini gimana? Ngebedain orang bukan pemalas tapi memang ini apa sih, lelah secara mental itu gimana, Miss? Oh, kalau capek fisik atau capek memang lelah mental. Kalau capek fisik kita merasanya di otot kan. Kalau lelah mental kita nggak mau ngapa-ngapain. Kalau capek fisik tuh kamu bisa merasa tuh kok kayaknya badan saya tuh nggak enak. Tapi ketika kita lelah mental, fisik kita juga bisa sakit. Ya. Tapi kalau kamu mau lihat kelelahan mental itu caranya adalah gini. Kalau di psikologi ada namanya loss of, kehilangan apa? Kehilangan nafsu. Nafsu itu loss of appetite. Appetite apa aja? Jadi nggak mau tidur atau over sleeping. Ya. Overeating or tidak mau makan. Over exercise atau less exercise. Jadi hipermanik, jadi banyak banget kegiatan atau nggak mau ngapa-ngapain. Nah, itu tandanya. Ya. Jadi kita bisa kehilangan keseimbangan. Padahal kan kalau kita udah capek ya tidur. Kalau sudah tidur jangan tidur melulu, harus bangun dan sebagainya gitu. Jadi itu gejala awalnya. Ya, apa yang membedakan kita dengan pemalas? Loh, kalau pemalas itu dia memang ada trait namanya, trait kepribadian tertentu yang membuat memang mungkin dia slow motion, slow pace gitu ya. Itu bisa dilihat dari hampir semua keadaan. Tapi kalau orang masalah tadi kesehatan mental momentary, pada saat orang ini bukan orang yang pemalas tadinya, tapi pada saat ada stresor yang amat sangat besar dia berubah. Gitu apa namanya, Fayat ya, Fayat dipanggilnya tadi. Iya, Fayat. Oke. Semoga terjawab ya. Ini ada Gilang Mahaputra. Apa bedanya psikopat dan sosiopat? Ini sebenarnya mirip ya. Ya Bu, sama ada Marpu satu lagi. Ya. Aku ini tahu diri aku ini orang yang sensitif. Orang yang sensitif itu terkategori nggak sih dengan mental illness atau enggak, Bu? Sensitif itu maksudnya apa ya? Kamu maksud saya orang yang sensitif. Kayak misalkan aku ini orang yang gampang sedih gitu loh sebenarnya. Apa? Gampang sedih? Orang yang gampang sedih gitu lah. Terkadang aku kayak misalkan bercanda gitu lah ya. Tahu kan kalau mereka tuh bercanda, tapi dikit-dikit aku tuh baper. Kalau sebenarnya bercanda malah tersinggung gitu loh. Ya, baperan ya. Nah, itu mungkin kepribadianmu, ciri kepribadianmu begitu. Tapi kan kamu menyadari, berarti kan kamu harus mengelola agar kamu tahu ini joke, artinya nggak boleh masukin ke hati. Oh iya, ini memang betul, ini feedback buat saya. Jadi mungkin saya perlu berubah. Jadi menyadari itu bagus, tapi reaksinya yang berlebihan itu yang membuat kamu jadi baperan. Nah, itu perlu dilatih agar tingkat sensitivitas kamu terhadap tadi joke dan sebagainya bisa lebih luas.
lebih tahan gitu. Jadi kita bagus tadi Gilang berefleksinya, saya ini baperan, saya ini gampang sensitif. Jadi kamu juga harus belajar, oh ini saya tahu ini maksudnya joke. Mungkin kamu bisa tanya ke teman, tadi tuh maksudnya si ini apa sih? Ah itu bercanda doang, lu nggak usah diambilin, lu nggak usah masukin hati gitu. Jadi itu melatih juga bahwa kita makin tervalidasi istilahnya. Oh ya itu tidak menyerang saya, itu bukan sesuatu yang ditujukan ke saya, tapi memang joke gitu. Lalu sosiopat dan psikopat itu sebenarnya hampir mirip lah ya. Orang yang tidak punya rasa bersalah intinya. Tidak punya rasa bersalah, tapi bukan cuma itu. Dia juga ingin memanipulasi lingkungan, mengambil keuntungan dari orang lain tanpa melibatkan orang lain tersebut gitu. Ini ada cukup banyak kriteria untuk bisa menegakkan sosiopat dan psikopat gitu. Gitu Gilang. Ini apa nih pertanyaannya? Ada pertanyaan nih Bu dari Aziz Hermawan. Izin bertanya Bu Ratna, saya sering sekali mendengar orang-orang itu bangga dengan kesehatan mental mereka, seperti depresi dan lain-lain. Mungkin itu juga pengaruh dengan tren yang ada dan apakah jika menghadap depresi itu harus ditunjukkan dan diberitahu kepada orang yang ahli atau dipendam saja ya Bu? Nah ini akibat dari self-diagnose. Jadi dengan sok taunya mendeklar dirinya depresi agar terhindar dari kewajiban dan tanggung jawab. Ya, ini yang bahaya. Jadi dia melabel dirinya agar terhindar dari tugas dan tanggung jawab. Ya gue lagi cemas gue. Nah, padahal nggak ada diagnosa dari dokter, dari profesional mental. Harusnya itu ada. Sehingga kalau betul dia memang keadaan seperti itu, punya legitimasi secara profesional. Oke, lu masalah nih, boleh tidak melakukan kewajiban A, B, C, D. Ya, disebut bangga ini mungkin bukan bangga, dia menghindar dari itu. Dia menghindari dari kewajiban sehingga dia bilang dengan gampangnya bilang, gue kan lagi depresi jadi gini. Nah, gitu itu mungkin kesannya. Ya, jadi hati-hati ya, karena bisa saja ini dipakai untuk melegitimasi agar orang tersebut terhindar dari tugas dan tanggung jawab. Ya. Oke, Ica tadi nanya bagaimana cara. Tadi sudah saya ceritakan apa ciri gangguan kesehatan mental. Apa ciri-ciri kalau kesehatan tadi dilihat pada slide yang ciri-ciri orang sehat mental itu apa? Kalau dia tidak memenuhi kriteria itu berarti dia bermasalah di kesehatan mentalnya. Itu ya Ica. Apa yang membuat tingkat mental health di Indonesia tinggi? Oke. Ada banyak faktor. Sekarang pandemi Aldi, ya, meningkatkan kesehatan mental Indonesia, meningkatkan masalah kesehatan mental. Lalu tadi layanan kesehatan mental itu bukan sesuatu yang umum. Orang tuh malu kalau kan orang bisa bilang, saya diabetes, saya stroke, saya menderita ini. Tapi kalau saya orang depresi, saya itu jarang. Ya, jadi memang terselubung, disembunyikan, ya, sehingga kemungkinan untuk diintervensi secara terbuka menjadi sulit, ya. Tapi kalau memang punya kesadaran, orang itu akan datang ke pelayanan kesehatan mental sehingga lebih mudah untuk ditangani, ya. Oke, ya sebenarnya gini aja, kalau mikirin kesehatan mental itu pertanyaannya satu, how do you feel mostly in every day of your life? How your productivity? Oke nggak? Kamu sekolah nggak? Nilaimu bagaimana? Terlepas dari kemampuan intelektual, ya memang kemampuan intelektual itu, tapi usahanya sudah oke, sudah. Memang dia kemampuannya seperti itu. Lalu, how your action? Tingkah laku kamu melanggar aturan atau tidak? Apakah ada tingkah laku yang menyimpang? Itu ukurannya gampang, ya. Jadi itu dari situ kita bisa mengukur. Misalkan teman tidak bersosialisasi, ya ini mesti dilihat dulu. Maksudnya tidak bersosialisasi ini seberapa jelek ya. Kalau misalnya memang dia cuma punya close friend 2 atau 3 ya nggak apa-apa juga. Dia nyaman dengan segitu ya oke, ya. Ya kalau memang kita sebagai teman terima dia apa adanya, tanya kenapa kamu sulit dan sebagainya, itu nggak apa-apa. Ya kita berteman dengan dia, mencoba mengakomodir sifat-sifatnya dia juga bagus. Ya
Kalau dia nggak nyaman ikut acara yang besar, ya sudah, dia mungkin nggak nyaman, tapi mungkin dia yang sifatnya acaranya lebih intimate, 3 orang atau 4 orang, oke. Tapi kalau pesta besar dia nggak mau, ya sudah, memang bukan dia tidak akan menikmati, malah jadi stres gitu ya. Oke. Ada pertanyaan nih Bu dari anonim nih. My friend suffers dari gimana cara treatment skizofrenia dan bipolar? Kalian nggak bisa nanganin, harus ke psikiater dan ke psikolog karena perlu obat itu. Dia udah ke treatment dari RSJ juga nih. Oh iya, harus ke sana terus. Itu pasien bipolar dan itu harus long life treatment, harus terus-terusan. Jadi kalau obatnya habis, datang lagi, treatment lagi, dikasih obat apa, dilihat perkembangannya. Jadi itu long life treatment. Oke. Peran psikolog, bagaimana peran? Ya ini sama saja seperti yang tadi saya ceritakan ya. Kalau memang remaja ini bermasalah, ya datang aja, ya. Atau memang sekarang kan diedukasi kalian, preventif sifatnya. Ya pahami, bacaan, carilah sumber bacaan yang reliable, bagaimana caranya membuat kita sehat mental, bagaimana cara kita meningkatkan emosi positif, itu kan banyak bacaannya. Dibaca, dipraktekkan, kita akan mencapai itu tanpa harus datang ke psikolog. Tapi kalau memang sudah dilakukan kok nggak berhasil juga, perlu dibantu, mungkin perlu ada terapi dan sebagainya, ya. Bagaimana menghilangkan stigma negatif. Nah, ini perlu kerja keras tim psikologi dari profesi saya sendiri dan juga edukasi ke masyarakat bahwa ke psikolog itu tidak ada kaitannya dengan stigma negatif bahwa saya gangguan jiwa, saya punya label sakit jiwa terus nggak bisa ngapa-ngapain. Itu terus stigma itu harus dihapuskan gitu. Begitu Septi. Oke, saya pikir itu ada lagi. Ada nih Miss dari anonymous lagi, nggak mau disebutin namanya. Bagaimana cara mengatasi mental health kalau misalnya keadaan tidak mendukung tapi nggak bisa ditinggalkan? Karena menurut saya tidak semua, tapi kebanyakan orang dewasa masih menganggap bahwa mental health itu sesuatu yang sepele. Terima kasih. Iya, itu memang agak susah. Itu PR keluarga, tadi mengatasi stigma, mengatasi pandangan negatif. Tapi kalau dia, individu ini menyadari, lalu keluarganya nggak mendukung, tapi dia kemudian berinisiatif sebagai remaja, kalian punya hak misalnya, aduh saya ada masalah nih, orang tua saya nggak mau, tapi mungkin saya bisa diskusi dengan guru BK. Kamu datang ke guru BK, cerita sama dia, itu sudah membantu sebenarnya, ya. Tapi lalu komen guru BK bilang, oke, kayaknya kamu perlu ke psikolog karena memang mungkin masalahnya cukup berat. Mungkin sekolah bisa memprovide, ya. Sekolah mungkin tahu lembaga psikologi bagaimana. Mungkin kalian perlu menyisihkan uang jajan karena orang tua nggak berkenan. Atau mungkin guru BK-nya bicara sama orang tua sehingga orang tua juga terbuka, ya. Jadi itu perlu dikenalkan bahwa nggak apa-apa, ini it's okay, it's not negatif, sangat negatif, it's okay, ada di kondisi ini saat ini nggak apa-apa, ya. Tapi perlu penanganan segera agar masalahnya tidak lebih berat. Jadi memang mengedukasi orang tua, lingkungan yang masih menganggap stigma negatif, masih menganggap nggak sesuai, nggak pokoknya malu, merasa aib, itu yang harus dihindarkan sebenarnya. Masih banyak stereotip juga ya di Indonesia, kalau kita punya mental issue itu kita berarti gila. Kesehatan mental itu berarti kamu gila. Nah, itu yang harus di psikologi itu nggak ada mengenal orang gila. Kita sebutnya tidak orang gila lagi kan sekarang, orang dengan masalah kesehatan jiwa, ODGJ, orang dengan masalah jiwa atau gangguan jiwa. Jadi bukan gila. Ya, ada gangguan sama seperti orang dengan gangguan ginjal, orang dengan jantungnya terganggu, fungsi ginjalnya terganggu, fungsi parunya terganggu. Berarti kan dia sakit, ya. Gitu. Tapi istilahnya itu ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Oke, ada lagi? Kita juga punya pertanyaan nih. Oh iya nih Bu, kita mau minta gimana sih cara how to keep mentally stable nih biar kita kesehatan mentalnya stabil. Ya, apalagi untuk
Remaja ya, ruang lingkup ada remaja. masalah love life-nya mereka Aduh, ya, banyak banget ditinggalin, tugas, terus harus adaptasi. galau-galau. Iya. Banyak Terus mungkin banget. masa depan, aduh kuliahnya kemana nih, gimana? Bener, itu sering banget dipikirin. Emosi itu justru tidak boleh stabil. Emosi itu harus dinamis. Emang nggak boleh stabil. Loh, kalau sedih terus, ada senang terus enggak? Dia harus punya dinamika emosi. Hari ini kita merasa oke, tapi oke-nya proper. Saya senang banget hari ini saya diumumkan keterima di UI. That's it. Dia senang aja. Tapi senangnya dipengumumin jam 7 sampai jam 9. Enggak euforianya berminggu-minggu, enggak. Di situ dia cemas. Cemas. Terus mikirin, aduh nanti kos jauh dari rumah. Dia dari senang ke cemas. Bahkan mungkin, aduh mah gimana kalau nanti aku kos. Ya udah nggak apa-apa, nanti dicariin kos yang enak. Nah gitu kan. Ada ragu-ragu, muncul lagi keraguan. Nanti gimana kan masuk UI keren banget, nanti gimana aku gini-gini. Nah itu ya udah. Jadi dia nggak ada yang emosi itu stabil nggak ada. Justru malah aneh menurut saya. Justru emosi harus ada ups and downs ya. Bukan up and down. Kita harus merasakan bahwa emosi itu bergerak. Motion itu bergerak. Jadi emosi itu sesuatu yang terus bergerak. Terus bergerak dari hari ke hari kita merasakan perbedaan kan. Hari ini males banget, bete, hujan, aduh tapi mau ujian, deg-degan, saya naik motor gitu. Itu emosi, tapi kemudian udah dijalanin aja. Ya, ada keberanian di situ sampai di sekolah berubah jadi senang karena apa ketemu temen. Iya kan? Gitu. Tapi memang tadi dikatakan di awal saya katakan properly, dengan tepat, tidak dibanjiri emosi itu. Boleh deg-degan, boleh cemas, boleh senang, boleh sedih, boleh depres. Boleh banget depresi, aduh gimana ya, takut, aduh gimana. Iya boleh, itu bagian dari kekayaan kita. Tetapi how long lasting itu? Gitu. Dan kita bisa, kalau berlebihan ya akan terganggu. Iya, benar. Sebenarnya ada lagi nih kita pertanyaan. Apa tuh? Nih. Fenomena menyangkut mental health yang sering terjadi di remaja menurut pandangan ibu sendiri itu seperti apa, Bu? Iya nih. Banyak banget yang yang memang wajar gitu mental health-nya. Apa saja menurut pandangan dan ibu? yang self diagnose di remaja gitu juga gimana, Bu? Iya tuh. Kalau self diagnosis berarti kan dia sudah merasa ada sesuatu. Jadi masalah yang dihadapin tadi dikatakan ya isu bunuh diri, iya tuh. Kecemasan, depresi itu adalah paling banyak di remaja. Dan mungkin kayak self harm gitu-gitu ya. Nah, itu bagian dari depresi. Depresi itu adalah diagnosa. Jadi kalau misalnya gini, tipes itu diagnosa. Simptomnya apa? Nah, yang simptomnya itu depresi itu salah satunya suicidal thought, suicidal action, suicidal attempt, feeling lost, itu adalah simptom. Ya, sama tadi kalau di tipes, gejalanya badannya panas, panasnya hanya terjadi pada saat malam, tenggorokannya rasanya terbakar, itu adalah simptom. Depresi is a diagnosis. Simptomnya tadi ada self-harm, ada suicide thought, ada suicide attempt, ada suicide idea, ada whatever. Itu banyak sekali. Feeling loss, loss of appetite, itu gejala-gejala depresi. Gitu. Jadi suicidal idea, suicidal thought adalah simptom. Simptom. Oke. Wow, banyak banget. Kalau udah kayak gitu harus langsung ke profesional ya, yang tadi Ibu Sari bilang. Yes. Benar tuh. Ya kalau misalnya baru idea mungkin kamu cerita sama teman juga nggak apa-apa. Jadi teman bisa bantu. Ya udah kalau itu masa lalu apa sih yang lo rasakan, nanti dibantu oleh ke profesional mental health-nya juga boleh. Gitu. Oke guys, buat kalian yang masih ada pertanyaan-pertanyaan, boleh banget dikasih atau di-unmute. Unmute aja guys, gak apa-apa, jangan malu-malu. Gak ngegigit kok kita, gak ada yang mau ketawain juga. It's okay guys. Tinggal di chat juga nggak apa-apa, kalau ini di chat boleh. Iya. Ya mungkin di chat juga nggak apa-apa tuh. Don't forget to ask a question ya. Pertanyaan lagi. Ayo guys, jangan malu-malu nanya. Mr. Wira mau nanya nggak nih, Mr. Wira? Septi nanya lagi. Apa kita yang nanya guys?
Ini masih pada sekolah dari rumah ya? Atau sudah di Iya. sekolah? Kita sebenarnya udah tatap muka, cuman Masih setiap pakai hari- sistem hybrid ya. Iya, hybrid. Oh, hybrid. Jadi separuh-separuh? Iya, separuh-separuh. Oke. Sistemnya 2 minggu kayak Oke, gitu. ini dari Bu Ica. Ica Akada. Namanya bagus banget. Nama Jepang kah? Iya, orang Jepang. Iya. Oh, oke. Orang Jepang. Oh, oke. Dari Jepang atau orang Jepang lahir di Indonesia nih? Keturunan, Bu. Oh, turunan. Oke, bagaimana jadi psikolog? Ya pertama karena saya suka psikologi ya, psikologi. Waktu saya tuh sudah pengen jadi psikolog sejak SMP. Saya nggak tahu kenapa, pokoknya saya pengen jadi kuliah di psikologi. Lalu SMA saya cari tahu apa itu psikologi. Tahun 86 itu, bahkan SMP berarti tahun 80 itu nggak ada yang belajar, nggak ada ilmu yang populer waktu itu. Ibu saya juga heran, kok kamu masuk psikologi apa itu, belajar apa? Ya, saya cari tahu, karena dulu bacaan ya, kalau sekarang kan Anda tinggal Google. Kalau dulu saya membaca, cari bacaannya, saya ke toko buku apa belajar apa, dari situ saya tahu saya minatnya ke situ. Ya udah, habis itu saya nggak pernah ke lain hati, pokoknya saya pengen jadi psikolog. Jadi ya udah, akhirnya masuk ke jalur psikologi lah sampai sekarang. Jadi S1, S2, S3 saya semuanya psikologi. Teman-teman saya bilang nggak bosan loh, nggak tuh kalau udah cinta kan seneng ya. Jadi harus ada passion, harus ada keinginan dari dalam diri, karena profesi psikolog itu menolong orang, jadi punya keinginan untuk membantu. It's not for yourself, but also for others. Jadi bagaimana jadi psikolog? Pertama kuliah, sarjana psikologi kalau sekarang, lalu ngambil magister. Nah tadi saya bilang 4 tahun tambah 4 tahun, 8 tahun. Ya, belum lagi praktek dan sebagainya, jadi totally almost 10 tahun. 8 tahun pendidikan minimal plus 2 tahun experience, itu baru Anda kemudian ngejejak gitu ya profesinya. Nggak gampang ya. Iya, Bu Sari kira-kira punya kesan dan pesan nggak nih Ini untuk buat remaja sekarang remaja ya. zaman sekarang? Apa saja nih kesan dan pesan? Enjoy your day, nikmati aja hari Anda. Ya, pasti banyak masalah, pasti banyak tantangan, dinikmatin aja. Sebagai remaja dulu kayaknya saya nggak pernah mikir loh, dinikmatin aja, main, senang-senang aja saya, nggak usah mikir. Ikutin flow-nya aja kali ya. Dimarahin sama ibu saya ya biarin aja, namanya juga orang tua, punya marah. Sekarang saya juga marahin anak saya kan, nikmatin aja semuanya. Oke guys, jangan lupa turn on yang kamera, cause we are gonna have a Photo session. Ayo guys, turn on yang kamera guys. Kamera. Ayo guys, kita mau foto sama Bu Sari loh. Ayo. Kapan lagi nih guys, kita foto sama panutan kita, Bu Sari. Ayo kita foto, kita kayak gini. Open your kamera guys. Yang nggak open nanti. Openin kamera. Yang nggak open nanti ditandain sama Miss Retno. Ayo guys, open. Kalau Jensut gak minus, kalau yang lain minus. Iya benar. Kecuali Jen. Gitu Kak. Ayo guys. Oke guys, ayo open kamera semuanya. Friend zone. Ayo guys. 1, 2, 3. Cekrek. Next slide. Ada berapa slide? Begini. Gantian. Oke. 1, 2, 3. Oh wait, oke. Oke. Ulang lagi ya Udah guys belum? berarti. 1, 2, 3. Oke, makasih banyak ya Bu Sari. Makasih banyak Bu Sari. Udah ngomongin waktunya bisa. Bye. Dadah, bye-bye. Terima kasih ya Dan Bu juga dapat Sari. giveaway habis di Iya, Kebagan untuk Hal. ternyata- Jangan Semoga nanti bisa jadi ini ya guys, bisa mengikuti jejak Bu Sari. Amin. Anak-anak di sini Yang yang pengen ingin jadi mengejar- psikologi ya. Iya, psikologi. Weh, amin. Terima kasih banyak ya Bu Sari sekali Oke, lagi. sayang, Bu Sari. bye. Terima kasih. Stay healthy and happy. Dadah. Bye. Bye. Oke guys, please don't leave cause we are gonna Announce our house house point. points. Siapa nih guys kira-kira yang bakal menjadi poin tertinggi di Indonesia. minggu ini?